dosa kepada Allah. Allah Maha Kasih, naudzubillah. Dosa kepada Allah, pernah mabuk, pernah judi, kemudian naudzubillah pernah berzina, itu dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah ternyata untuk kembali dan tobat mudah. Hadirkan penyesalan bahwa di balik dosa itu adalah murka Allah. Dan yang mengetahui penyesalan itu adalah hamba yang bersangkutan. Kalau berpura-pura di depan orang, muka kasih bawang, bisa nangis-nangis bohong. Tidak urusan dengan manusia. Urusannya dengan Allah. Bisakah kita menangis di saat pintu kamar kita kunci? Lalu kita menyebut dosa kita di hadapan Allah. Penyesalan yang harus kita suburkan di hati. Ini yang pertama, harus ada penyesalan. Tanpa sebuah penyesalan tidak akan disebut sebagai tobat. Kemudian kabar gembira bahwasanya selagi Anda ingin menuju pintu tobat Allah, Allah Maha Pengampun. Allah Maha luas dengan tobatnya. Catatannya kita yang datang, kita yang menuju, kita meminta kepada Allah. Yakini bahasa ini kedua, harus yakini Allah Maha Pengampun. Jangan sekali menjadi hamba yang putus asa. Sebesar apapun dosa hamba tersebut, mungkin dia adalah seorang pemabuk, pejudi, pezina, semua dosa dilakukan, tapi ketahuilah, kalau dia serius bertobat menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Syaratnya Pak, catatannya serius dalam bertobat, menyesal dulu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, karena ini dosa kepada Allah, caranya adalah Anda jangan cerita kepada bangsa manusia. Cukuplah Anda ngadu kepada Allah. Mungkin orang punya naudzubillah masa lalu zina, cukup Allah yang tahu. Pernah minuman keras, nggak usah bercerita kalau dulu aku di 3 botol sehari mah biasa, nggak perlu ngomong begitu. Jadi penyesalan harus dihadirkan dalam hatinya, kemudian dirasakan oleh anggota tubuhnya, sehingga betul-betul dia kalau ingin melakukan kejahatan tersebut menjadi ketakutan dia. Jadi jangan ceritakan dosa kepada Allah dengan siapapun dari bangsa manusia. Kemudian setelah Anda menyesal dan Anda menjaga agar Anda tidak bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia, kerjaan Anda hanya ngadu kepada Allah, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun. Maka kalau sudah Allah mengampuni, nggak akan tampak dosa itu. Tidak di alam barzah, tidak di padang mahsyar, tidak di akhirat nanti, enggak. Karena sudah diampuni, dihapus oleh Allah. Maka jangan ragu wahai hamba Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah Anda lakukan, lihat Allah Maha Pengampun. Bahkan kalau orang berdosa kemudian masuk ilahi tobat dengan serius, masuk kelompok istimewa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat, orang berhijrah tadi tobat. Baik, jangan ragu tobat, jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Termasuk orang yang menurut Anda paling Anda percaya, pasangan, suami, istri. Kalau dosa kepada Allah jangan diceritakan, sebab manusia kadang hanya bisa meninggalkan kesan jelek di otaknya sendiri kalau kita melihat berita jelek. Biarpun katanya orang baik, sehingga para kekasih Allah tuh lihat doanya, ya Allah jauhkan aku dari mengetahui aib saudaraku, ya Allah tutup aib saudaraku dari mataku. Jadi para ulama-ulama kekasih Allah nggak pengen dengar cerita kejelekan orang itu, nggak pengen dengar. Jangan, takut saya suudzon. Dan dimulai dari imamnya para ulama, baginda Nabi, jangan cerita apa-apa yang membuat aku Nabi hatinya tidak akan kotor, tapi Nabi juga tidak ingin mendengar berita-berita yang tidak baik. Maka jangan sampai kita senang mendengar berita-berita semacam itu, dan jangan senang memberitakan. Maka kita yang bersangkutan yang punya dosa, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia.